Perkenalkan, nama saya Dimas Antoni Erik dari absen 12. Halo, perkenalkan nama saya Eka Denisa Putri, absen 14. Halo, perkenalkan nama saya Hasri Dimas Prayoga, absen 18. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Zafira Karnain, absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Yoko Alvan Ramudia, absen 32. Perkenalkan nama saya Rizky Lamadana Harlinda Putra, absen 28. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ardian dari absen 23. Saya Azwa Salsa Nabila dari absen 9. Halo, perkenalkan nama saya Marcelinus Wisnu Satria Wardana, nomor absen 20. Pengertian teks ceramah menurut KBBI adalah naskah atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal. Menurut Kemendikbud, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama, mengandung informasi penting untuk diinformasikan kepada khalayak ramai guna memperluas pengetahuan. Dan yang kedua, mengandung ajakan atau persuasi guna untuk mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan topik pembicaraan. Dan yang ketiga, mengandung data, fakta, dan argumen guna memperkuat topik pembicaraan. Ceramah dibagi menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. Untuk ceramah khusus memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada khalayak atau pendengar tertentu dan bersifat khusus, baik itu dari segi materi ataupun faktor lainnya. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat selaku guru pembimbing dan teman-temanku semua yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan berkat dan anugerahnya hingga saat ini. Yang kedua, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Azwa Salsa Nabila dari absen 9. Di sini kami akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul berbuat baik kepada siapapun dengan ikhlas. Yang ketiga, kita akan memasuki pokok pembahasan. Namun sebelum memasuki pokok pembahasan, saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Pernah nggak sih dengerin sebuah prinsip yang bunyinya seperti ini? Orang tidak selalu akan membalas perbuatan baik kita. Orang mungkin saja membalas perbuatan baik kita dengan kejahatan. Walaupun begitu, perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, pasti pernah dengarkan kalimat seperti itu. Banyak orang menggunakan kalimat seperti itu untuk dijadikan sebagai motivasi untuk berbuat baik. Mungkin kalimat ini terdengar sangat baik dan sangat mulia. Namun, menurut penganut agama Katolik, ini belumlah lengkap. Mengapa? Apa yang belum lengkap? Apa yang kurang? Baik, akan saya jelaskan. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 19 dijelaskan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Dengan berpegang teguh kepada ayat tersebut dapat dimaknai bahwa kita harus berbuat baik bukan karena mengharapkan agar Tuhan membalas perbuatan kita, tetapi karena Tuhan sudah dahulu berbuat baik kepada kita, terutama dengan mengirimkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi itulah prinsip yang sebenarnya saat kita berbuat baik. Kita semua sudah tahu bahwa berbuat baik adalah kewajiban semua insan yang ada di muka bumi ini. Namun, sering dijumpai di media sosial, di lingkungan sekitar, orang-orang berbuat baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena memang tidak dapat dipungkiri, berbuat baik kepada orang-orang yang telah menyakiti kita itu sangatlah sulit, seperti mantan. Selain itu juga berbuat baik kepada orang-orang yang dulu pernah kita bantu, namun pada saat kita kesusahan, mereka tidak ada di samping kita untuk menolong kita. Hal-hal seperti itulah tidak dibenarkan oleh ajaran Katolik. Di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Selain itu, kita juga tahu bahwa Tuhan Maha Kasih dan Maha Adil, yang tidak akan melupakan perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama kita. Yesus bahkan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang non-Katolik, orang yang menderita, dan orang yang diwujudkan di masyarakat. Kelakuan hidup dan cara hidup seseorang, kita tetap harus mengasihinya. Semua perbuatan baik akan diberi upah oleh Tuhan. Meskipun tidak di dunia, kita akan menerimanya di surga. Dengan demikian, kita harus memaafkan kesalahan orang lain dan serta berbuat baik pada siapapun. Tapi gimana caranya untuk mengubah itu semua? Oke, aku akan kasih tahu, tapi dengerin ya. Untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu langkah kecil. Kalian bisa memulai berbuat baik dengan cara menyapa orang yang kita anggap sebagai musuh dengan mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam tidak hanya sekedar formalitas saja, melainkan dengan memberi salam kepada orang itu sama dengan menebarkan sebuah harapan. Harapannya bagaimana maksudnya? Di sini kita berharap bahwa dengan memberi salam kepada mereka, hubungan kita bisa baik seperti dahulu lagi. Dengan niat baik kita, Tuhan pasti akan membantu niat baik kita. Jadi itulah yang saya maksud dengan berbuat baiklah kepada siapapun dengan ikhlas. Karena jika kita sudah niatkan semua perbuatan baik hanya berorientasi kepada Tuhan, maka semua terus atau timbal balik apapun yang kita dapatkan bukanlah sebuah masalah yang harus kita galaukan. Kita ubah mindset kita, berbuat baik bukan karena dia temanku ataupun dia masa laluku, tapi kita berbuat baik karena sudah menjadi kewajiban setiap insan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Sekian ceramah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Behind the scene. Kita semua sudah tahu bahwa berbuat baik adalah kewajiban semua insan yang ada di muka bumi ini. Namun, Salah ngomongnya dengan ini tak boleh. Pernah nggak sih dengerin sebuah pensi? Dengan berpegang teguh kepada Buka caranya. Jangan. Dengan berpegang teguh kepada sekian. Jadi